Halo guys, balik lagi bersama gue Dims ya. Jadi hari ini kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin motor ini ya. Ini motor bini gue, motor hariannya dia ya, buat ke pasar segala macem ya. Ini adalah Vino FI 115 cc yang generasi pertama injection ya. Nah, apa sih yang mau kita ngomongin di sini ya, performa dan segala macam. Terutama impresi pemakaian harian setelah beberapa, ada kali setahun lebih kita pakai ya. Oke, mau tahu gimana videonya? Stay tune ya. Nah, kita akan ngomongin tentang impresi harian motor Vino 115 ini, 115 cc ya. Gimana sih kan pakai harian? Dan terus kalau misalnya beli second itu apa yang harus diperhatikan ya. Nah, kita bakal ngomongin tentang impresi hariannya dulu ya. Motor ini kalau gua bilang sih, pertama ergonomi ya, dengan cowok tingginya 178 kayak gua. Ini motor kecil banget. Gitu ya. Berat badan gua pun 70. Jadinya gimana ya, kayak apa ya, dengkul gua kayaknya naik banget gitu loh. Bisa dilihat tuh, hampir ini dengkulnya sejajar sama si lubang kunci ya. Jadi untuk orang berbadan besar, gue bilang sih ini nggak proper untuk lu gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya dipakai yang bini gue pas banget gitu loh, badannya dia nggak terlalu besar ya, namanya cewek gimana sih. Kalau gue bilang sih ini motor sebenarnya untuk cewek banget, cuma banyak cowok yang pakai itu kayak bapak itu. Pakai Beat, buset gede banget. Nah kalau misalnya matic dengan bodi besar gitu kayak Vario dan segala macam, Vario, Lexi itu pas lah buat gua gitu loh. Tapi pakai ini ya gede banget gitu loh ya. Lalu apalagi ergonominya juga ini ya, kaki dek rata ya begini, nggak bisa, maksudnya nggak bisa nyantai seperti itu ya, segala macem deh ya. Lalu apalagi posisi duduknya ini sedikit bungkuk dikit buat gua ya, tapi tergantung tinggi badan juga, karena ini stangnya udah, kalau gue bilang sih ini stang enak karena stangnya menganut ini kayak fat bar gitu, bukan fat bar sih, stang baplang lah ini. Jadi lebih kepada cewek sih ya kalau gue bilang, ini ergonominya cewek banget Vino. Nah terus ergonomi seperti itu, performanya gimana ya? Yang pertama, kita nggak usah ngomongin performa di Matic zaman dulu lah. 115 cc ya, ini di apa namanya, di gaspol juga cuma 80. Jadi kita nggak bakal bisa namanya ngomongin performa di Matic dengan cc kecil, kubikasi kecil ya. Nanti kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya performa sih begitu ya, karena ini cc masih kecil, satu. Nomor dua adalah ini overstroke ya. Jadi tidak akan namanya performa di mid sampai top RPM ya, nggak bakal dapat gitu loh, di bawah sama tengah. Ciri khas Matic ya seperti itu semua gitu ya, tidak ada yang bornya lebih besar. Jadi kalau teman-teman bilang gue mau yang tarikannya oke, iya bener, semua Matic tarikannya rata-rata oke karena overstroke ya. Tapi tergantung kubikasinya juga. Kayak kalau kubikasinya besar ya pasti tenaganya besar gitu ya. Nah kalau gue bilang sih, untuk teman-teman yang mendambakan performa nggak cocok buat memiliki motor ini, karena ya ini memang tidak kencang standarnya ya. Dan apa namanya, kalau gue bilang dari desain motornya juga tidak membelah angin secara proper gitu loh, kan ini kan desainnya desain klasik ya. Vino itu desainnya desain klasik, jadi ya membulat semua di depan, sampai spionnya juga membulat ya. Jadi kalau gue bilang, kalau misalnya mau yang cari yang agak performanya ada ya, teman-teman, satu, cari yang kubikasi besar
Nomor dua, cari yang desainnya itu proper. Dari dalam artian desainnya itu ya lekuk-lekuknya tajam lah, kayak Vario atau Mio atau yang bisa namanya jadi angin itu ngantem badan deh kalau yang ini gitu loh. Nggak ada kan kalau Vario dan matic-matic yang non klasik lain itu apa, dia ada desainnya yang membelah angin gitu loh. Jadi lebih itu performa lebih ditingkatkan karena apa namanya, hambatan angin tereduksi. Kalau ini kan semua langsung kena badan ya itu. Nah, kalau gue bilang sih performanya itu ya. Jadi, tapi apakah bisa ditingkatkan? Bisa aja gitu. Bisa dengan kit bore up dan segala macam ya. Namun kalau gue bilang sih mesinnya ini cukup bandel ya. Ini mesin generasi Mio J dan segala macam, ini generasi pertama lah kalau gue bilang yang bandel. Biasanya kalau mesin-mesin generasi pertama itu yang paling bandel ya. Kayak Mio yang pertama banget dulu itu, waktu kemarin sempat gue review juga, sampai saat itu mesinnya belum rembes dan segala macam. Berarti kan itu sudah hampir 20 tahun gitu lah, 15 tahun lebih ya kan. Nah itu kalau misalnya reliability atau durability, motor ini bagus ya, karena generasi pertama. Dan juga kalau gue bilang kemarin tempat jadi pas beli baru 3 kali ganti oli karena memang cuma ke pasar dan segala macam. Biasanya kan motor-motor Yamaha itu olinya kadang-kadang kebakar ya tanpa kita sadari. Jadi pas diganti oli, cuma tinggal dikit dulu karena mungkin tidak rutin gitu ya. Jadi cuma pakai aja, nggak inget namanya maintenance, ganti oli dan segala macam. Kemarin gue lihat sih dari 800 mili yang dituang itu selama, kan gue udah punya si motor ini sekitar 1 tahun lebih, berarti 3 kali ganti oli, berarti per 3 bulan sekali. Nah itu turunnya cuma 50 milian atau ya gue nggak tahu lah, itu kayaknya sih yang ketinggalan ya di dalam mesin. Jadi kalau gue bilang sih tidak ada penguapan sama sekali ya. Tapi dengan catatan makanya nggak ekstrim. Kayak gue kan pakai tiap kali kerja. Ini kan bu ini gue cuma ke pasar ngisi air galon dan segala macem itu sih. Jadi tergantung kemana juga kita pakai ya. Nah habis itu apalagi perlu teman-teman tahu, ini kalau bawa air galon pakai motor ini agak susah karena decknya dia agak menurun situ ya. Kalau gue bilang sih gimana ya, apa namanya, agak susah. Gue harus pakai apa namanya, kaitan lagi untuk menjaga si galon ini biar nggak ke samping-samping gitu loh ya. Nah itu. Lalu apalagi? Nah kalau gue bilang sih si motor ini ya getarannya sangat minim ya, beda dengan Yamaha Mio dan segala. Gue nggak tahu, ini mungkin engine mountingnya lebih apa namanya, lebih dimutakhirkan, jadi vibrasinya tidak sebegitu kencang itu, atau ada balancernya, gue nggak tahu juga lah. Yang jelas sih RPM tinggi, tidak ada getaran berlebih gitu loh ya. Kalau ngeden iyalah, ini kan overstroke standar pula. Nah lalu apa, kaki-kaki gimana? Kasih Yamaha bantingannya parah. Shock breaker belakangnya bantingannya parah ya, kasih Yamaha banget ya. Kalau Honda itu terlalu empuk, jadi ya kalau misalnya mau teman-teman harus invest di shock breaker yang di tengah-tengah itu, tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Kenapa? Kalau terlalu empuk ya nanti kalau di jalan kayak begini nih ada speed bump, nanti dia mental-mental ya, karena terlalu saking empuknya gitu loh. Kalau terlalu keras ya bantingannya nggak enak di pantat gitu loh ya. Nah itu kaki depan nggak ada masalah dengan apa namanya performa dan segala macam ya. Cuma yang belakang doang, yang dari dulu gua ini kan si Yamaha itu gila parah banget ya. Oke, lalu apalagi untuk dashboard, panel meter sih semuanya nggak ada masalah ya, terlihat dengan jelas bagus. Cuma yang ini memang apa namanya, kalau gue bilang agak old school kan. Vino yang sekarang nggak kayak gini, agak bagusan dikit kalau nggak salah ya.
Lalu apa namanya, apa lagi ya? Nah, kasus pelek geol-geol ala Mio ini nggak gue temuin di sini. Gue nggak tahu tuh pemakaiannya yang bagus, atau biasanya kalau gue bilang sih pelek geol-geol itu meskipun itu kayaknya sih peleknya nggak center, ya harus dipres juga, dan dia enggak gitu loh. Geol-geol biasanya gue Mio tuh begitu, cuma kayaknya yang generasi ini kayaknya udah enggak. Lalu apalagi konsumsi bensin itu cukup irit ya. Gue isi Pertamax Turbo 30.000 penuh. Jadi 3 hari gue pakai tinggal 1/4, berarti sempat kepake 2 liter ya, 1, sekian liter, hampir 2 ya. Dari Depok ke Kembangan, balik lagi, nah 3 kali bolak-balik gitu deh. Berarti sekitar 120 kilo. 120 kilo satu, taruhlah di 40-an sampai 50 ya, tergantung bawahnya gimana sih kalau gue bilang ya. Jadi actualnya segitu, meskipun di atas kertas tidak sampai seperti itu, tapi ya karena gue lagi maunya alon-alon aja, ya udahlah, karena bini gue udah nitip bawahnya alon-alon ya motor gue. Ya udah alon-alon aja. Jadi ya tercapailah segitu, cukup irit kalau gue bilang ya. Nah itu yang terakhir adalah kalau gue bilang harga jual atau harga belinya masih lumayan tinggi. Yang ini 5 jutaan kalau nggak salah, 5 juta tergantung kondisi. Ada yang 7 juta, ada yang 4 juta, bahkan ada yang 2 juta dengan surat-surat yang kosong gitu lah ya. Tapi ya gue nggak rekomen itu, kecuali untuk copotan teman-teman punya motor yang rusak segala macem ya. Itu sih kalau gue bilang ya, review apakah worth it untuk dibeli ya. Kalau gue bilang sih untuk pemakaian casual dan segala macam ya, ini enak banget, cocok sekali Mas, cocok. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau berkaitan dengan performa, ini tidak untuk dibeli ya, karena bakal kecewa. Biasa kayak gue biasa bawa motor sport ke sini ya, bedanya jauh banget. Tapi itu kan maksudnya, tapi dikompensasi dengan irit dan segala macam gitu loh ya. Itu sih kalau menurut gue, pemakaian harian dan segala macam. Oke. Nanti bakal gue update lagi, misalnya apa aja. Nanti misalnya ada apa-apa gue update lagi di video-video selanjutnya tentang si Vino 115 ini. Kalau misalnya teman-teman ada impresi yang lain, tolong disertakan di kolom komentar, bisa ya. Nanti bakal gue highlight ya, dan gue jawab segala macam. Oke sih, itu aja dari gue. Thank you for watching. Dim sign out. Thank you.